Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung pemirsa menonton video ini di jam atau waktu yang kapan. Baik, saya akan mengenalkan singkat. Nama saya Ahmad Zuhdi Yazid. Saya seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi ISTAS Menganti Gresik. Saya membuat video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas UTS matkul dasar-dasar ilmu pendidikan. Saya akan membahas tentang peran penting guru atau pendidik di sekolah dasar dengan judul peran guru sekolah dasar membangun dunia belajar anak. Sebelum saya memaparkan dan menjelaskan video ini dengan isi yang sudah saya siapkan, saya akan mengajak dan menarik kesadaran pemirsa tentang kesadaran kecil kita, tentang bayangan kecil kita, tentang dunia belajar kita. Pernahkah pemirsa mengingat kembali masa kecil-kecil saat dulu kala, saat tangan kita gemetar memegang pensil untuk pertama kalinya menuliskan nama kita, dan itu dengan nama ejaan yang salah, atau saat kita belajar membaca di depan kelas tapi dengan bacaan yang salah, akan tetapi ada suara lembut dan berkata, tidak apa-apa, kamu sudah hebat kok. Di sanalah dunia belajar kita dimulai bersama seorang guru, sosok sederhana yang tanpa lelah menuntun langkah-langkah kecil menuju masa depan yang penuh riang gembira dan dilalui dengan belajar di sekolah. Mereka bukan hanya mengajar huruf dan angka, tetapi menanamkan keberanian, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memeluk setiap kegagalan agar menjadi kekuatan. Video ini bukan hanya untuk pemenuhan tugas kuliah, saya tunjukkan untuk perenungan bersama. Video ini mengajak kita merenungkan kembali tentang peran guru sekolah dasar yang sangat penting dan sangat urgent. Peran guru sekolah dasar, baik itu MI atau SD, dalam membangun dunia belajar anak, di mana dunia yang dipenuhi cinta, kesabaran, dan harapan di masa waktu kecil kita. Sebuah perjalanan yang mungkin tak selalu kita sadari atau tak selalu kita ingat, namun di sanalah akar semua impian kita berani tumbuh. Dalam dunia psikologi, momen seperti ini disebut emotional imprint, jejak emosi positif yang tertanam dalam otak anak. Inilah yang mengaruhi cara mereka melihat dunia pendidikan di masa depan. Kita tidak bisa membayangkan jika dunia kecil kita diajar oleh guru yang, mohon maaf, sangat temperamental. Pasti kita akan traumatis di dalam dunia pendidikan. Kita akan menganggap belajar atau dunia pendidikan itu sangat menakutkan atau sangat tidak mengenakan. Baik, saya akan memaparkan peran penting guru di sekolah dasar, entah itu SD atau MI. Menurut saya ada 4 peran penting yang harus dipunyai oleh guru di sekolah dasar. Jadi dia tidak hanya mengajar saja, tapi harus mempunyai 4 peran penting ini. Yang pertama, peran sebagai guru motivator. Yang kedua, peran sebagai guru model perilaku. Yang ketiga, sebagai peran guru pengamat. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, ini peran guru sebagai penanam spiritual. Yang pertama, peran guru sebagai motivator. Dalam teori psikologi, motivasi anak tumbuh dari rasa diterima dan dihargai. Ketika guru memberi pujian, dukungan, dan senyuman tulus, itu bukan sekedar komunikasi verbal, itu penguatan emosional yang menyalakan semangat belajar. Ini selaras dengan teori pembelajaran behavioristik yang fokus pada stimulus dan respon.
ditambah penguatan yang berulang-ulang sebagai faktor utama pembentukan suatu perilaku. Jadi dalam konteks pendidikan, ketika guru memberikan stimulus berupa perhatian, pujian atau penghargaan, maka respon positif dari siswa seperti semangat belajar dan peningkatan prestasinya akan terus diulang-ulang, karena dia menganggap ketika dia mendapat nilai baik atau mencapai suatu, dia akan mendapat penghargaan, dia akan mendapat apresiasi, dan itu membuat dia senang. Akhirnya jadi senang, maka dia akan mengulang-ulang hal tersebut. Inilah inti dari teori behavioristik yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Skinner, bahwa perilaku belajar dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan yang berulang. Jadi pembiasaan dan pengulangannya lewat ketika dia mencapai pembelajaran tertentu dapat pujian atau dapat apresiasi, itu membuat anak akan termotivasi. Jadi dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal dari dirinya sendiri. Menurut Galpin, di jurnal yang ditulis di tahun 2017, dukungan guru dapat menurunkan rasa frustasi anak dan menumbuhkan ketekunan belajar. Sedangkan Pesci di tahun 2011 dalam jurnalnya menekankan pentingnya positif reinforcement, dorongan positif yang membuat anak merasa aku mampu. Jadi anak itu harus didorong sehingga dia mempunyai keinginan untuk mampu dan bisa. Bayangkan satu kalimat sederhana yang terus diulang-ulang oleh seorang guru yang mengatakan pada muridnya, kamu hebat, ayo coba lagi. Ketika dia gagal, dapat mengubah persepsi anak itu. Aku gagal menjadi aku sedang belajar. Jadi ketika dia gagal tapi dikasih semangat terus, dikasih motivasi terus, kamu hebat, ayo coba lagi, maka dia menganggap kegagalan tersebut adalah proses dari dia sedang belajar. Inilah kekuatan komunikasi motivasi guru, bukan pada kata-katanya, tapi pada emosi yang dikandung di dalamnya. Nah, ini yang kedua, guru sebagai model perilaku. Anak-anak tidak belajar dari ucapan guru, tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Cara guru berbicara, berjalan, menegur, dan bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, semuanya menjadi pesan nonverbal yang terekam dalam memori anak. Menurut Irianto dalam jurnalnya yang ditulis pada tahun 2017, menurutnya dia berpendapat dengan, ini pendapat yang sangat dahsyat menurut saya. Menurutnya, guru adalah living kurikulum hidup. Ini dahsyat sekali. Berarti guru adalah kurikulum hidup. Kurikulum hidup tempat anak belajar nilai, moral, dan sikap. Jadi menurut Irianto dalam jurnalnya, guru adalah living kurikulum hidup. Jadi kurikulum tidak hanya di kertas saja atau dibukukan saja, tapi guru sendiri itu bisa menjadi living kurikulum menurut Irianto yang dirasakan dari jurnal yang ditulis di tahun 2017. Maka dari itu, ketika guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, menahan amarah, dan menepati janji, tanpa sadar anak sedang belajar tentang tanggung jawab, tentang empati, tentang disiplin. Dalam dunia psikologi, hal ini disebut observasi learning atau teori ini yang sangat terkenal dikembangkan oleh Albert Bandura, yaitu proses di mana perilaku seorang diimitasi karena dianggap bernilai. Jadi anak itu meniru nilai atau perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka guru yang itu dalam lingkup sekolahan dengan setiap geraknya sedang membangun karakter siswa atau peserta didiknya. Jadi tidak hanya mengajar, tapi guru itu di depan kelas itu atau di dalam kelas terus diperhatikan oleh muridnya. Cara dia berjalan, berbicara maupun cara apapun itu akan ditiru. Baik, bergeser pada peran guru yang nomor 3, yaitu guru sebagai pengamat. Jadi guru yang baik bukan hanya guru yang pandai bicara atau pandai menyampaikan materi dengan tepat, tapi juga harus pandai membaca anak, membaca kondisinya, membaca ekspresinya. Dalam psikologi, kemampuan membaca ekspresi dan perilaku anak disebut empathic listening.
mendengarkan dengan hati. Ketika seorang guru menyadari pada anak yang tampak murung, lalu menghampirinya dengan kalimat lembut, "Kamu nggak apa-apa Tana," atau "Kamu mau cerita nak? Saya dengar sini nggak apa-apa." Bu guru akan mendengarkan cerita sampean atau cerita kamu. Hal ini menurut saya bukan hanya sekedar interaksi, ini terapi psikologis awal. Meskipun sederhana, ini akan berdampak pada kondisi psikologi anak. Menurut Pak Dogan di jurnal yang ditulis pada tahun 2017, observasi partisipatif membantu guru memahami kebutuhan individu anak. Jadi anak butuhnya apa, guru harus memberi solusi apa, harus tepat solusinya. Ketika anak butuh didengarkan ceritanya, ya guru harus mendengarkan ceritanya sesekali lah ya, agar terjalin kedekatan. Dengan memahami anak ini, guru bisa merancang pembicaraan yang tepat, merancang pembelajaran yang tepat, sehingga anak merasa aman, merasa diperhatikan, dan merasa dihargai. Jika ketiga kebutuhan psikologis ini terpenuhi, yaitu aman, diperhatikan, dan dihargai, maka mudah bagi guru untuk menyampaikan materi. Nah, itu penting sekali. Bergeser yang keempat, guru sebagai penanam nilai spiritual. Jadi guru ini lagi-lagi tugas guru ya. Jadi guru tidak hanya menjadi pentransfer ilmu, tapi juga menjadi pendidik yang mendidik nilai spiritual atau religius. Karakter religius bukan dibentuk lewat ceramah panjang, tapi lewat komunikasi keteladanan. Guru yang menyapa di pagi hari, menenangkan anak yang menangis, mengajak berdoa dan sholat jamaah, atau menegur dengan kasih saat anak bersalah, itu bukan hanya kegiatan yang sederhana, itu sedang menerangkan spiritual safety atau rasa aman batin bahwa kebaikan itu harus dijaga. Jadi jika hal tersebut diulang-ulang dan diteladankan oleh guru, maka itu menjadi nilai spiritual yang tertanam dan ditiru oleh seorang siswa. Nilai religius dan karakter adalah fondasi yang kuat, dan guru harus menjadi penyambung utamanya. Tetapi bukan hanya lewat ceramah saja, tapi harus langsung lewat keteladanan. Ya, baik. Seluruh peran ini, peran yang saya sebutkan dari nomor 1 sampai 4, dari guru sebagai motivator sampai penanam nilai religius, itu tidak berdasarkan angan-angan saya saja, tapi berdasarkan dan berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebut bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi menjadi seorang guru tidak cukup jika hanya mengembangkan pengetahuan saja, tapi harus menumbuhkan dan menanamkan jiwa-jiwa yang atau nilai-nilai yang baik pada diri seorang siswa. Artinya, guru bukan sekedar pelaksana kurikulum, tapi arsitek nilai-nilai bangsa dari ruang kelas yang kecil menuju dunia yang luas yang tak terbatas bagi kehidupan anak. Guru sekolah dasar adalah penentu arah perjalanan anak menuju masa depan. Mereka bukan hanya mempersiapkan anak untuk ujian, tapi mempersiapkan anak untuk kehidupan itu sendiri. Maka ketika seorang guru mengucap salam di pagi hari, itu bukan hanya rutinitas, itu doa yang disampaikan lewat tindakan. Ketika seorang guru menepuk pundak murid dengan berkata, "Kamu bisa, kamu harus bisa," itu bukan sekedar pujian, itu suntikan semangat yang bisa membentuk keberanian anak untuk selamanya. Guru sekolah dasar adalah penulis pertama dalam buku kehidupan anak-anak kita, dan setiap kata yang ditulisnya, entah dalam bentuk nasihat, senyuman, atau kasih sayang, akan menjadi jejak sejarah kecil yang membangun masa depan kehidupannya. Karena guru bukan hanya pembuka buku, tapi pembuka jendela dunia bagi anak. Sekian dan sampai jumpa.